Shalom sahabat Alpetra Ministry, kembali lagi selalu di channel ini lagi yang akan senantiasa membawa kita untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sahabat Alpetra Ministry yang tentunya dikasih Tuhan Yesus Kristus sudah kelihatan di layar ya. Ada Om Yan dan juga ada Bang Heri. Kita sapa dulu kedua hamba Tuhan ini. Shalom Om, shalom Abang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sahabat Alpetra. Selamat malam, kita jumpa lagi bersama-sama. Kali ini bersama dengan Pendeta Yan Antoni dan shalom semuanya. Jelang Natal ini, wah banyak sekali ya, banyak orang yang, waduh luar biasa deh kesibukannya gitu. Sibuk katanya, kalau ditanya mau kemana, saya mau pelayanan ke gereja gitu. Wah ini Om, pertama ke Om, saya mau nanya dulu, Om, yang benar itu kita itu melayani gereja atau melayani Tuhan Om? Atau sebetulnya gimana Om? Apa alasan aja gitu saya pergi melayani gitu? Nah gimana Om? Jadi kita sebagai jemaat itu bagian dari gereja yang melayani Tuhan, itu fokusnya. Fokusnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya, melayani Tuhan tentunya ya, tidak melayani diri sendiri atau menjadi popularitas karena kita punya keinginan yang besar dan juga karena kedudukan, jabatan, atau semua kita sudah beri ke gereja, jadi seolah-olah kita menjadi prioritas karena keinginan sendiri ya. Tentu yang paling utama yaitu melayani Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus ya, khususnya Natal yang nanti kita akan rayakan atau jalani kembali ya bersama-sama dengan jemaat. Ada banyak kegiatan, tentu kita melayani Tuhan bersama-sama di gereja ya, dari kelompok usia ya, dari kelompok manapun ya, bersama-sama gereja Tuhan, yaitu mereka yang sudah lahir baru, percaya kepada Kristus, bertumbuh melayani Tuhan. Begitu sahabat Alpetra, Alfa. Ya. Nah, gimana Om? Apakah kalau kita jadi misalnya panitia Natal gitu, itu melayani juga enggak Om? Ya, itu panitia Natal itu supaya pelayanannya bisa dikendalikan atau bisa dikontrol, bisa terkendali lah itu, maka ada panitia Natal. Tapi sebenarnya jemaat semua harus dilibatkan, cuman penanggung jawabnya adalah itulah panitia Natal gitu. Nah itu cocok tuh Om. Bang Heri di episode yang lalu juga bilang gitu, harusnya semua ya Bang segereja itu melayani ya di Natalan ya. Iya, semua tanpa kecuali ya, seperti itu. Ya, bukan hanya pendetanya aja ya Om. Biasanya kan pendetanya yang sibuk ya Om. Apalagi kan kalau dulu sama Om tuh ada Christmas Carol itu Om, keliling-keliling. Terus yang ikut keliling itu bilangnya saya ikut pelayanan gitu. Itu gimana Om? Ya tentu saja bergantung motivasinya, dan bergantung juga nanti pelaksanaannya. Jadi kan pertama tadi ditegaskan kita pelayanan kepada atau fokusnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya ini dalam masa raya Natal, jadi sekitar tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia gitu. Jadi ya tetap aja fokusnya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Iya, ya. Kalau ikut kalau ada tradisi sebelum Natal tuh di malam Natal biasanya Om, yang keliling itu ke rumah-rumah jemaat itu gimana Om? Apakah orang yang kita datangi juga itu dia melayani Tuhan gitu, terus kita datang gitu seperti dulu gitu ya Bang? Gimana Om? Om dulu Om.
Jadi itu tadi fokus adalah melayani Tuhan Yesus Kristus, tetapi dalam prakteknya itu kita saling melayani jemaat, dan jemaat juga saling melayani begitu. Jadi meskipun semua arahnya itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan kedatangannya ke dunia menjadi manusia. Ya, itu tradisi dulu kekristenan di Eropa jelang Natal, khususnya sepekan ya, atau 2-3 hari sebelum tanggal 25 Desember, biasanya pemimpin gereja atau koordinator gereja mengajak jemaat yang punya waktu untuk mengunjungi ke depan-depan pintu rumah jemaat ya, dengan menyanyikan lagu-lagu himne, lagu-lagu Natal ya, yang artinya mengingatkan bahwa besok nanti ada ibadah di gereja atau di tempat kita sama-sama berbakti memuji Tuhan. Ingatkan, oh jam berapa, jam sekian, malam atau nanti siang dan lain sebagainya. Nanti juga ada siapa-siapa yang melayani acara meriah, yang menyampaikan firman Tuhan dan isinya tentang kabar yang indah. Tujuannya hanya untuk mengingatkan ya, door to door pada saat kekristenan di Eropa sebelum Natal, dan menyanyikan ya lagu-lagu Natal atau lagu Malam Kudus, lagu Joyful dan lain sebagainya. Nah sekarang masih ada? Iya, masih ada ya, masih ada. Bahkan di Asia, khususnya di Indonesia, itu disampaikan tuh sama Kang Alfa ya, waktu Yan Antoni menggembalakan di Sukabumi, sering mengajak kita kan, betul. Carol ya, untuk mengingatkan gitu. Nanti udah selesai ada makan bersama dan juga ada sharing bersama. Jadi Christmas Carol itu seru juga sih ya, sahabat Alpetra mungkin perlu tahu itu juga sih ya. Nah itu kan Om, itu termasuk bentuk dari gereja yang peduli ya Om, yang melayani gitu ya Om. Ya memang kehadiran gereja itu seharusnya melayani, baik melayani jemaat dan bersama-sama jemaat melayani masyarakat gitu. Ya Om, kan sekarang banyak gereja yang kurang perhatian Om sama jemaatnya, apalagi ke pekabaran Injil. Wah lupa banget gitu. Seringkali kan gereja itu memperhatikan yang memberi ke gereja. Kalau ada yang tidak memberi, tidak dilayani. Nah, kan suka begitu tuh Om. Gimana pendapat Om? Ya, jadi ini siaran ini jadi seperti mengingatkan ya, tapi dengan segala kerendahan hati kita mengingatkan supaya gereja itu tahu tujuannya hadir di dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kan begitu, Tuhan Yesus saja mengatakan begitu. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya untuk sebagai korban penebusan. Harusnya memang melayani ya, tidak tinggal diam atau pasif ya, dan tidak hanya di event Natal saja atau Paskah, tapi seluruh kesempatan ya. Gereja memiliki program ya, program diakonia atau bakti sosial, baik yang diadakan oleh youth, pemuda atau remaja, atau juga komisi wanita ya, pria dan lain sebagainya. Nah kita sebagai apa perannya di sana? Tentu orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus ada keinginan untuk melayani ya, perlu pendeta atau gembala sidang mempush ya, memotivasi supaya bertumbuh, supaya berkembang, supaya iman kuat, harus melayani. Tentu tidak hanya pada waktu event tertentu atau event Natal, kesempatan-kesempatan itu. Terus yang kedua ya, tidak ada hitung-hitungan lah ya. Jangan karena udah melayani atau memberikan persembahan atau aktif seolah-olah menjadi dominan ya, atau keputusan-keputusannya dinilai harus diperhatikan penting, perlu ya. Tidak demikian, karena semua kan banyak orang yang ingin melayani, banyak orang yang ingin terlibat, siapa yang berpotensi, apa juga yang dinilai sangat memberikan kuat masukan atau kemajuan gereja, itu bisa terlibat langsung dalam kepengurusan dan lain sebagainya. Saya kira begitu. Kalau Pak sahabat Alpetra. Ya Bang, tapi kan orang jadinya dengan begitu jadi suka salah paham ya Bang.
dalam melayani Tuhannya gitu. Iya, ada kesalahan paham, apalagi ketika ada klaim-klaim dia merasa sudah terlibat banyak tapi tidak diberi atau direspon masukan-masukan dan juga perhatian seperti itu. Nah, tidak begitu juga ya, tidak begitu juga harus mundur atau mencari gereja yang bisa dinilai sama pemikirannya, ya tentu juga nanti akan ada masalah yang sama juga ya, seperti itu. Iya Om, suka ada jemaat yang ngambek ya Om ya, kalau ngedajakin pelayanan tuh gimana Om? Ya, ada jemaat yang masih belum memahami bahwa gereja itu ya harus melayani keluar, begitu ya. Di dalam juga sama-sama saling melayani, saling mengasihi. Tapi kan itu tujuannya gereja didirikan ini kan menjadi garam dan terang dunia. Itu garam ya Kristus dan terang Kristus di dunia ini. Jadi harus kembalilah kepada tujuannya Tuhan Yesus mendirikan gereja. Termasuk waktu masa Natal. Iya kan, soalnya kan suka salah paham ya Om. Malah waktu minggu lalu saya sama Bang Heri itu, wah Bang, panitia aja sampai berantem ya Bang. Panitia Natal sampai berantem gitu, dengan dalil oh saya melayani ini gitu. Jadi pada berantem tuh Om. Nah Om, kalau kita sebagai hamba Tuhan Om, sebagai gembala kan Om, pelayanannya sangat ini di pengembalaan. Kalau lihat gitu gimana Om? Ini panitia yang ini bilang A, yang ini B, ngotot itu. Ya, jadi gembala juga harus fokus ya pada pelayanannya, yaitu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kalau jemaat juga harus, ya kalau sudah lahir baru ya harus diarahkan kepada pelayanan, bukan untuk dilayani. Kan Tuhan Yesus juga datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan menyerahkan dirinya sebagai korban. Gitu. Ya, saya kira lewat khotbah-khotbah yang ditekankan berulang-ulang, tentunya orang yang sudah lahir baru untuk melayani, lalu di tengah-tengah kelompok sel atau kunjungan-kunjungan pendeta, aktivis gereja kepada jemaat-jemaat, bahwa gereja secara konstruksi gedung adalah milik bersama, tempat untuk melayani. Di sana ada banyak komunitas dari berbagai kelompok usia, karakter, latar belakang, dan memberikan motivasi ya. Dan juga perlu diadakan training ya atau coaching klinik kepada komunitas gereja untuk bagaimana melayani dengan baik, dengan tepat ya, dengan sederhana ya kepada mereka. Tentu gembala sidang atau pendeta aktivis gereja sebagai leader ya atau coach memberikan perhatian lewat training-training ya, misalnya sekolah minggu ya, di sana bisa melatih calon guru sekolah minggu dari kelompok usia balita atau untuk kelompok usia remaja, pemuda, diberikan training bagaimana mereka mengajar dengan alat peraga, dan juga kepada kelompok kaum ibu bagaimana mereka melatih, dan juga kelompok kaum pria ya. Nah, itu bagian yang tidak hanya secara khotbah ditekankan, tapi ada action yang diturunkan kepada komunitas gereja atau jemaat dalam hal ini ya, supaya mereka di kesempatan dan dihargai ya, pelayanannya, dan sehingga mereka senang, wah senang sekali ya dihargai pelayanannya ya. Pemimpin gereja ikut turun melayani ya dengan kesederhanaan, kan dia melihat senang sekali itu. Begitu motivasi yang utama saya kira ya. Iya. Mereka. Iya, gimana Om? Ya, ada yang bisa ditambahin Om supaya gereja itu tergerak gitu melayani. Itu hamba-hamba Tuhannya, terutama gembala sidang itu. Jadi perlu selalu mengingatkan dirinya tujuan gereja itu apa. Gitu. Jadi bukan sekedar kegiatan lalu tenggelam di dalam kegiatan yang rutinitas, tapi selalu kembali kepada tujuan gereja. Untuk apa Tuhan mendirikan gereja? Lalu hamba Tuhan yang sudah sadar akan tujuan gereja, lalu terus
membina majelis gereja dan semua aktivis gereja supaya gereja yang menjadi gereja itu sebagai tubuh Kristus di dunia ini, ya bukan sekedar kegiatan rutin, organisasi, tapi kembali kepada tujuan Tuhan Yesus mendirikan gereja. Begitu, Pak. Iya, Om tadi bilang gereja supaya menjadi gereja gitu ya, Om. Nah, sekarang ini banyak ya gereja yang nggak jadi gereja ya, Om. Ya, karena akhirnya berantem berselisih. Iya. Iya, Om. Gitu tadi kata Abang juga. Jadi berselisih tuh, Om, karena gerejanya nggak jadi gereja. Karena kesalahpahaman tentang konsep melayaninya salah, jadi berantem deh. Kalau konsep yang kadang-kadang ya bentrok antara Tuhan dengan majelis dengan jemaat, ya tentu saja hamba Tuhan juga harus rendah hati, tapi juga harus bisa menjelaskan dasar Alkitabnya di mana gitu. Nah, demikian juga lalu dia tentu saja membina majelis gereja, aktivis gereja, dan termasuk jemaat juga. Jadi apa tujuan gereja hadir di dunia ini gitu. Maka menjadi gembala sidang itu betul-betul dituntut ya kerendahan hati, juga tujuan yang jelas itu tentang apa tujuan gereja di dunia ini ya. Jadi jangan sampai tenggelam dengan kegiatan-kegiatan atau rutinitas. Memang kegiatan dan rutinitas yang sesuai dengan tujuan gereja ya diteruskan saja. Hanya tentu saja harus lebih fokus kepada menyelamatkan jiwa dan membangun kerohanian anak-anak Tuhan di dalam gereja gitu. Jadi memang hamba Tuhan itu jangan tenggelam dalam kegiatan, boleh menyibukkan diri dalam kegiatan ya atau apa yang tugas-tugasnya, tapi tetap harus fokus kepada tujuan untuk apa Tuhan Yesus mendirikan gereja di dunia ini. Begitu, Pak. Ya, Om, karena memang apa tuh ya itu tadi ya, karena mungkin salah motivasinya ya, udah dijelasin sama Om tadi juga gitu. Nah, ini apa Bang yang tadi Abang kan juga suka singgung ya tentang coaching klinik itu ya. Mungkin ini ya Bang ya juga yang harus, kata Om Jan kan tadi, hamba Tuhannya harus proaktif. Kalau enggak ya sulit gitu. Nah, di gereja itu Bang berarti gimana ya Bang? Kalau jemaat sekarang kayaknya nggak mau lah kayak gitu-gitu ya Bang. Mereka lebih suka yang praktis-praktis gitu. Gimana nih Bang? Ya, saya kira gereja dalam hal ini hamba Tuhannya atau pemimpin gereja berani membuat prinsip ya, kualifikasi pelayanan atau melayani. Tentu pertama harus lahir baru ya. Persyaratan itu utama. Terus yang kedua mengikuti kegiatan gereja dan juga apa yang di dalam gereja hadirkan berupa persyaratan atau kualifikasi gerejawi ya, hukum gereja ya. Melayani itu harus sudah dibaptis, melayani itu itu harus banyak syarat sih. Prinsip-prinsip pelayanan atau juga persatuan pelayanan harus wajib mengikuti persiapan pelayanan hari Minggu berupa doa bersama dan lain sebagainya. Apabila tidak mengikuti secara rutin persyaratan atau kualifikasi itu dan dia tidak mengikuti, tentu harus ada sikap tegas dari pemimpin gereja. Tunggu dia dibimbing dulu, dibina dulu ya, supaya taat dan setia ya, seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada 12 murid ya, begitu juga 70 murid. Untuk terjun ke dalam pelayanan, mengikuti apa yang sudah Tuhan Yesus tetapkan ya, termasuk kesederhanaan dan juga memikul salib dan lain sebagainya. Nah, memang repotnya seringkali kita temukan kalau gereja itu menjadi gereja keluarga, ya, atau gereja milik keluarga, ya, sehingga terjadi pilah-pilah ya karena itu saudaranya atau anaknya atau cucunya tidak mengikuti persyaratan untuk pelayanan, akhirnya prinsipnya
hancur juga ya. Iya. Nah ini tidak bisa menjadi teladan dan tidak perlu diikuti, dan banyaknya perpecahan demikian ya. Iya. Seperti itu. Nah, tadi kan ditekankan supaya gereja benar-benar mengikuti teladan Yesus dengan segala kesederhananya, menjadi hamba ya, atau mengosongkan diri. Jadi betul-betul ada di sana pengorbanan, kesederhanaan, dan juga teladan yang baik, dan mengikuti semua langkah demi langkah untuk masuk ke dalam pelayanan ya. Seperti berarti pelayanan itu mudah ya, dan dapat dilalui bersama ya, asalkan dia setia, taat. Kalau sekedar melayani ya tidak tepat ya, dan akan berefek kepada jemaat ya, melihat sepertinya tidak ada kesungguhan, ketulusan. Dia punya keterampilan untuk memainkan alat musik, tapi kalau dia tidak ada panggilan untuk melayani atau keterbukaan hati untuk melayani dengan tulus, saya kira akan berefek kepada jemaat ya, seperti itu. Karena pertumbuhannya tidak baik atau stagnan, seperti pertumbuhan rohaninya saya maksudkan. Begitu Kakak. Om, bukannya kalau banyak syarat untuk melayani ya Om di gereja, bukannya malah jadi menghambat Om orang mau pelayanan? Misalnya tadi yang seperti Bang Heri jelasin gitu, bukannya jadi menghambat itu, gimana Om? Kalau syarat-syarat itu memang ada dasarnya di Alkitab, ya harus. Karena kalau tanpa syarat kan jadi nanti gereja kacau balau. Kan ada ayatnya itu bahwa jangan menjadi gereja yang kacau balau. Gitu. Lalu kembali kepada tujuan gereja itu betul-betul yang menjadi gereja. Gitu, dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebagai garam dunia, sebagai terang dunia, sebagai tubuh Kristus di dunia ini. Itu kembalilah, gereja harus menjadi gereja seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu bukan lihat kanan kiri lalu lihat gereja besar bagaimana, bukan. Tetap dasarnya harus digali dari firman Tuhan dan dengan kuasa Roh Kudus. Iya Om, tapi memang kalau jadi diyakin sama penatua ada kan di Alkitab. Tapi kalau cuma jadi penerima tamu aja Om, kalau syaratnya harus gini gitu, wah jemaatnya mundur Om. Ah nggak mau lah, udah nggak mau melayani lah gitu. Nah makanya itu Om, gimana tuh? Itu memang menjadi gembala sidangnya itu yang harus dipenuhi Roh Kudus dan hikmat. Jadi gembala itu memang tidak mudah. Itu penuh Roh Kudus dan hikmat. Nah, hikmat termasuk juga kebijaksanaan. Gitu. Tidak mudah menjadi pemimpin tuh. Pemimpin di sekuler aja tidak mudah, apalagi menjadi pemimpin di gereja. Jadi makanya itu harus kembalilah kepada Alkitab itu. Bagaimana dulu katanya para rasul itu, kami harus memusatkan diri katanya, fokus kepada doa dan pemberitaan firman. Bukan berarti nggak boleh ikut di organisasi, cuman itu artinya fokusnya banyak berdoa, banyak memberitakan Injil, banyak membina jemaat bertumbuh. Itu fokusnya. Pelayanan yang lain boleh dilakukan, tapi jangan meninggalkan fokus atau tujuan utama menjadi pendeta atau menjadi hamba Tuhan di gereja. Iya. Nah itu juga sebetulnya tadi kan senada dari Abang juga ya Bang, bahwa persyaratan itu sebetulnya supaya untuk apa Bang, merapihkan gitu ya Bang ya, atau untuk apa tadi Om yang sering bilang, untuk supaya jadi gereja itu tahu tujuannya gitu ya. Kalau kita sembarangan aja jadi kacau gitu ya Bang. Kata Om juga tadi jadi kacau nanti. Iya, akan kacau nanti apabila tidak ada persyaratan atau hukum gereja yang harus diikuti untuk mereka yang akan melayani. Tentunya kalau gereja yang sehat, bertumbuh berdasarkan firman Tuhan, tentu dia sudah mengalami kelahiran baru ya, kelahiran baru. Ya kalau memang dia sudah lahir baru, ngapain lagi dia merokok, ngapain lagi dia beristri dua, beristri tiga, atau anggur seperti yang disyaratkan dalam 1 Timotius atau Titus ya. Bagaimana Paulus mengingatkan Titus menjadi gembala di Kreta ya, atau Timotius menjadi gembala di Efesus. Buatlah persyaratan itu supaya tidak nanti
acak-acakan. Nah, karena mereka masih muda dan Paulus sebagai senior dan guru ya mengcoaching mereka dan mengikuti prinsip Paulus. Nah, itu sebabnya di era sekarang gereja harus tegas ya. Harus tegas, tapi kan tidak semua sepakat ya. Ya masih ada kok yang melayani merokok, sebelum dia berkhotbah dia merokok. Dia berkhotbah dia minum tuak. Ya. Atau ya mungkin ya gereja-gereja yang mungkin tua ya, karena tidak menganggap perlu atau minim pentingnya kelahiran baru, jadi sekedar melayani saja, sekedar melayani ya, termasuk tadi yang asar penerima tamu ya, karena asar cukup di depan teras gereja dan nanti pulang juga disalam lagi, ya tidak usahlah ikut pembinaan pelayanan Tuhan, atau tidak perlu mereka mengikuti persiapan pelayanan. Ya padahal karena tidak ditekankan secara prinsip gereja atau hukum gereja, akhirnya apa? Dia datang telat ya. Atau tidak rapi ya, seharusnya memakai jas atau memakai dasi, tapi justru dia memakai pakaian-pakaian yang tidak rapi atau tidak disepakati. Nah, kalau jadi gembala atau pendeta seharusnya tegas ya, menghormati bahwa yang dilayani Tuhan Yesus, bukan pribadi sembarangan ya. Jadi perlu ada kekuatan prinsip yang disepakati bersama di gereja itu. Begitu kan? Ya, itu bahwa gereja harus betul-betul menjadi gereja seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sebagai tubuh Kristus, mewakili Kristus di dunia, menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Lalu itu fokus pelayanan pekabaran Injil dan pemuridan gitu. Jadi itu yang paling penting, penginjilan dan pemuridan. Ya, pemuridan itu pendewasaan orang yang sudah lahir baru itu. Jadi hamba Tuhan itu jangan tenggelam di dalam pelayanan rutinitas yang muter-muter tanpa tujuan, tanpa fokus utama gitu tadi, kepada penginjilan dan pemuridan. Itu meskipun ya gereja modern itu hamba Tuhan kan dituntut ya untuk mengerti organisasi, untuk juga terampil dalam penggembalaan gitu kan. Cuma kalau gerejanya sudah berbesar, tidak mungkin pendeta itu menghabiskan waktunya sendiri menggembalakan. Dia harus mengkader majelis-majelis gereja yang menjadi gembala-gembala asisten gitu ceritanya. Ya kalau sanggup ada asisten pendeta boleh, tapi malahan seringkali jadi masalah. Sebaiknya mengkader dari majelis gereja itu, bagaimana dikader menjadi juga gembala-gembala asisten dari gembala sidang begitu. Dan itu diteruskan ke aras yang di bawahnya gitu. Jadi komisi-komisi pemuda kah atau pria atau wanita itu jadi ditegaskan apa pelayanan utama itu, yaitu penginjilan, menyelamatkan jiwa-jiwa dan mendewasakan iman. Jadi yang lain-lain boleh dilakukan, tapi jangan mengganggu fokus utamanya itu, soal penginjilan dan pemuridan. Iya Om. Ini juga berkaitan sama keinginan nih Om ya. Kan ada yang ingin gitu. Misalnya saya pengen kayak Bang Heri, saya pengen jadi dosen gitu. Atau saya berharap saya bisa kayak Om jadi gembala yang luar biasa gitu kan. Nah ini Om, gimana Om kalau ada jemaat yang punya keinginan gitu, terus punya harapan, apalagi suka kalau pendeta ngomongnya, kalau saudara punya keinginan, harapan, imani gitu, nanti iman itu terjadi. Nah ini gimana Om nih cara ngebedainnya nih Om? Ya, jadi ada kehendak Tuhan bagi setiap orang yang sudah lahir baru. Ya, kalau yang belum diselamatkan ya harus bertobat dulu dah. Tapi kalau udah diselamatkan, itu Tuhan punya rencana untuk masing-masing jemaat yang sudah lahir baru itu. Tempatnya di mana Tuhan yang
tahu persis. Iya. Tentu saja gembala sidang juga tidak sembarangan menempatkan jemaat atau majelis gereja. Maka di situ ya hamba Tuhannya itu yang harus betul-betul mengajak majelis gereja mencari kehendak Tuhan. Lalu bagaimana membimbing jemaat juga mencari kehendak Tuhan supaya setiap orang yang sudah diselamatkan ambil bagian dalam pelayanan yang sesuai dengan rencana Tuhan, bukan maunya orang itu. Saya mau jadi majelis, saya mau jadi apa? Tuhan maunya apa? Ya, nah, jadi hamba Tuhannya itu fokus di dalam penginjilan dan pembinaan, gitu. Nah, pembinaan itu kan bisa macam-macam. Jadi memang hamba Tuhan itu diusahakan ya jangan tenggelam di dalam pelayanan rutinitas yang tidak sesuai dengan tujuannya menjadi gembala di situ ya. Jadi bukan sekedar sibuk sana sibuk sini, rutinitas sini sana. Sedangkan ya penggembalaan pun itu bisa dibagi-bagi tugasnya kepada majelis gereja kah, atau kepada kader-kader gereja, atau kepada pemimpin-pemimpin kelompok sel gitu. Jadi itu, hamba Tuhan itu selain fokus kepada penginjilan dan pembinaan, tapi juga itu tadi harus memahami bagaimana berorganisasi dan membina itu jemaatnya itu ke jenjang-jenjang yang sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan. Mungkin sering disalahpahami sama jemaat ya. Sama orang kebanyakan gitu. Kadang saya sendiri bingung Bang, antara keinginan saya itu ini harapan atau iman gitu. Nah ini cara ngebedain harapan sama iman ini kan susah nih Bang gitu. Ya tentu orang yang beriman karena dia sudah lahir baru ya, apa yang dia minta, apa yang dia harapkan kepada Tuhan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki ya. Mintalah maka engkau akan mendapatkan ya. Atau carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Dia sudah mengawali dengan bertobat ya, dan dia menikmati kerajaan Allah, pertumbuhan dalam Kristus. Selebihnya Tuhan akan memperhatikan, menjaga, memelihara ya, baik kebutuhan pangan, papan, sandang. Yang penting cari dululah kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah ya, dia dapatkan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama ya. Nah tentu di dalam dirinya ada iman yang bertumbuh, berkembang karena dia menabur, karena dia melayani, karena dia bukan semuanya untuk Tuhan. Apa yang dia minta ya, dalam pengertian apa yang sesuai dengan rencana Allah, tentu dia akan mendapatkan ya. Tapi masalahnya seringkali dia tidak mendapatkan lalu dia salahkan Tuhan atau banting setir, kecewa dengan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ada yang mualaf ya, ada yang akhirnya mengatakan God is dead, Tuhan itu sudah mati, selama ini saya keliru, kira-kira begitu ya. Para filsuf-filsuf tuh di era Afkalarung atau abad pertengahan banting setir, yang dulu dia sebagai canon-canon ya, atau pelayan-pelayan administrasi gereja, tiba-tiba masuknya rasionalisme, masuknya empirisme, masuknya juga sekularisme ya, akhirnya mereka mengatakan Tuhan itu mati, Tuhan itu tidak ada ya. Nah ini kecewa. Nah itu karena berdasarkan dalam pengenalan akan Tuhan minim, atau gereja juga tidak lagi memperhatikan hal-hal yang sangat perlu terhadap komunitas gerejawi atau jemaat. Lewat apa? Khotbah-khotbah yang sederhana, tepat ya, bahwa sesungguhnya apa yang diminta, apa yang diharapkan oleh jemaat Tuhan tidak serta-merta di depan kepala dia mendapatkan atau meminta atau memperoleh ya, seperti itu. Pasti ada sesuatu yang sifatnya tertunda atau bahkan tidak sama sekali ya, seperti itu. Nah, tadi disampaikan oleh Kang Alpa ya, dalam Ibrani pasal 11 ayat pertama ya, iman memang satu harapan ya, tapi bukti seperti itu. Ya, gereja harus kembali kepada tujuan atau fungsi utamanya,
yaitu penginjilan secara ekstensif dan pembinaan secara intensif gitu. Jadi penginjilan harus jalan terus, tetapi juga pembinaan itu jangan dikendorkan untuk membina orang-orang yang sudah lahir baru, jemaat-jemaat yang sudah lahir baru itu, supaya bertumbuh rohaninya, lalu melayani sesuai karunia dan talenta, sesuai dengan karunia dan talenta, bukan kemauannya sendiri. Nah, itu gembala harus betul-betul mengarahkannya begitu. Jadi jemaat tuh harus mengenali karunianya di mana, talentanya di mana, nanti tempatnya di mana, nanti Tuhan yang mengatur gitu. Ya. Jadi bukan mau-maunya, oh saya pendidikan saya ini sudah sarjana atau S2 atau S3 gitu ya. Lalu saya harus jadi pemimpin gitu. Ya. Jadi itu di dalam gereja itu hamba Tuhannya aja jadi pelayan, ya kan? Iya. Jadi jemaat juga, majelis juga jadi pelayan sama. Iya. Cuman tempatnya itu harus taat kepada pimpinan Roh Kudus. Tempatnya di mana? Gitu, di dalam tubuh Kristus itu. Jangan bentrok. Nah, juga jemaat harus belajar menghargai hamba Tuhan di situ sebagai pemimpin, dan pemimpin pun harus menyadari kedudukannya itu sebagai hamba Tuhan di situ tuh punya kuasa, punya wewenang gitu, asal jangan sewenang-wenang gitu ya. Nah, minta hikmat Tuhan gitu, karena pelayanannya tidak mungkin diborong oleh hamba Tuhan di situ. Harus dibagi-bagi kepada jemaat, dan untuk itu perlu pembinaan-pembinaan yang terus-menerus. Jadi dua hal yang jangan dikendorkan itu, pertama penginjilan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa gitu, dan yang kedua membina jemaat yang sudah lahir baru itu disiapkan untuk pelayanan-pelayanan sesuai dengan karunia dan talentanya. Untuk itu memang menjadi hamba Tuhan itu tidak mudah, apalagi sekarang. Tidak mudah, betul-betul harus bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada kuasa Roh Kudus, dan mohon hikmat. Kan ada tuh dasar Alkitabnya itu, bahwa hamba Tuhan itu perlu hikmat lah. Ngatur orang itu nggak gampang, ya. Dan jemaat juga harus dikasih tahu bahwa jadi pemimpin rohani itu nggak gampang. Bukan pinter ngomong, pinter khotbah. Ya itu karunianya, kalau memang karunianya berkhotbah, karunia bicara, ya nggak apa-apa. Tapi karunia pemimpin itu juga beda lagi, itu khusus karunia sebagai pemimpin ya. Nah, sebagai gembala sidang itu pun harus mohon kiranya Tuhan memberikan karunia untuk sebagai pemimpin gitu, mengatur ya, mengatur majelis, mengatur aktivis dan sebagainya. Iya, wah, ini luar biasa sekali nih, udah jelas nih ya, bahwa dalam kaitannya melayani Tuhan atau kita menggunakan kata melayani gereja atau gereja yang melayani sudah dijelaskan oleh Om Yan dan juga oleh Abang, dan juga kaitannya dengan iman dan juga keinginan harus bisa dibedakan. Tadi Om sudah jelaskan juga, Abang juga sudah jelaskan. Nah, untuk menutup sesi kita kali ini, silakan closing statement dari Bang Heri, lalu closing statement dari Om. Silakan Bang. Ya, sahabat Alpetra, kita saat ini untuk menyambut Natal tentu seringkali membuat kita termotivasi kembali ya, karena Allah sudah datang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, tebus hidup kita dari dosa. Dan tidak hanya sampai situ, tentu kita memberikan diri kepada Tuhan untuk melayani ya, selagi masih hidup, napas masih ada, tubuh sehat, prima, segar, lalu join dengan gereja, mengikuti kegiatan pelayanan, dan sahabat Alpetra bisa terlibat di dalamnya. Mungkin ada yang belum melayani, silakan terlibat di gereja terdekat ya, atau yang kita inginkan, dan di sana tentu akan ada
harapan kita selama kita melayani Tuhan? Pertama tentu kita akan mendapatkan kekuatan baru, pertumbuhan iman, dan tentu ada harapan juga terhadap keluarga kita yang belum percaya kepada Kristus. Tuhan akan perhitungkan lewat doa-doa kita. Nah, mungkin di Natal ini menjadi momentum buat sahabat Alpetra, mereka yang belum di dalam Kristus, lewat doa bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu bukti bahwa hasil dari pelayanan kita diperhitungkan Tuhan, sahabat Alpetra. Itu sebabnya layani Tuhan selagi hidup, selagi sehat, selagi prima. Tuhan Yesus berkati. Ya, jadi sebagai gembala sidang itu harus kembali kepada fokusnya. Ada dua hal, fokus penginjilan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dengan Injil. Yang kedua, membina orang yang sudah diselamatkan, bukan yang belum diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan itu harus dibina supaya mereka itu bertumbuh dewasa rohani, lalu mencari pelayanan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan, bukan sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi karunia yang dari Tuhan soal apa, talenta yang dari Tuhan untuk melayani di bidang mana gitu. Jadi dari situ hamba Tuhan itu harus selalu berusaha dipenuhi Roh Kudus dan hikmat. Nah ini jadi gembala sidang memang tidak gampang. Harus penuh Roh Kudus dan hikmat atau kebijaksanaan untuk mengatur jemaatnya dalam pelayanan-pelayanan yang sesuai lah dengan karunia dan talenta itu. Sekian. Baik Sobat Alpetra Ministry, baru saja kita mendengarkan penjelasan dari Bapak Pendeta Yan Antoni dan juga Bapak Pendeta Heri Sihaloho. Bagaimana kita menyikapinya? Semua saya kembalikan kepada Sobat Alpetra Ministry. Yang jelas pastinya menambah wawasan kita ya dalam menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi terima kasih untuk Abang dan juga Om atas waktunya. Semoga ini menjadi berkat buat kita semuanya. Dan salam cinta Tuhan, cinta keluarga, juga tetap menjaga kesehatan. Salam. Maranatha.